Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, kesempatan saat ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, kita akan memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari saudara kaum muda, kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena di akhir pekan ini kembali kami dapat dituntun untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tolong tuntun dan kuasai hati pikiran kami Tuhan, supaya apa yang akan kami dengar dan juga kami renungkan pada akhirnya dapat tertanam dengan baik dalam diri kami. Terlebih kebenaran firman Tuhan kiranya sungguh-sungguh mengajar kami untuk hidup dan seturut serta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, di kesempatan akhir pekan ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga 18, sesuai dengan panduan lensa pemuda GKP. Efesus pasal yang kelima, ayat 8 hingga 18, Bapak akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dikatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Demikian saudara kaum muda, firman Tuhan yang kita dengar di akhir pekan ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, satu atau dua kata harus menjadi bukti dari penegasan kita sebagai seorang kaum muda gereja. Satu atau dua kata yang saya maksud adalah berani mengatakan satu kata atau dua kata untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus menjadi panggilan hidup orang muda. Satu kata contohnya, no, tidak untuk apa. Maka ketika kita berkata tidak dan itu dikaitkan dengan kehendak Tuhan, maka berarti kita mengatakan tidak kepada ajakan, kepada bujukan, kepada rayuan yang justru membuat kita justru jauh dari perilaku anak-anak muda yang mencerminkan kehendak Tuhan. Maka ketika itu adalah perilaku atau tindakan atau perbuatan yang justru membuat kita semakin jauh dari kehendak Tuhan, maka sebagai orang muda kita harus berani berkata no untuk mengikutinya, tidak untuk mengikutinya.
Itulah sebabnya satu kata menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Karena satu kata itu akan merubah seluruh hidup dan mungkin juga masa depan kita. Satu kata itu akan merubah bukan hanya kehadiran kita di mata orang banyak, tetapi juga kehadiran kita di mata Tuhan. Contoh sederhana, bacaan kita mengatakan bahwa kita adalah dikatakan anak-anak terang. Dan sebagai anak-anak terang, maka Rasul Paulus meminta ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada kata kunci yang harus diperhatikan ketika kita mau dan sedang bahkan akan terus menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bapak seringkali mengutip bahwa masa depan itu bukan nanti, tapi masa depan itu ditentukan sekarang oleh kita. Apa yang kita buat hari ini, apa yang menjadi perilaku kita sekarang, itu akan menentukan masa depan kita. Apa yang menjadi tindakan perbuatan kita hari ini, itu akan menjadi cermin untuk masa depan kita. Artinya, jika hari ini kita tidak bijaksana, jika hari ini kita tidak arif dalam menjalani hidup, maka jangan pernah bermimpi bahwa kita akan punya masa depan yang juga jauh lebih baik. Kita akan punya masa depan seperti orang-orang yang sukses dan berhasil, jika hari ini saja perilaku kita tidak mendukung masa depan kita. Artinya masa depan itu ditentukan dan didukung oleh apa yang dimulai saat ini. Bapak seringkali pakai istilah, kita tidak akan pernah sampai di garis finish kalau kita tidak serius berlari di lintasan itu sendiri. Ketika kita setengah-setengah berlari di lintasan, maka kita tidak akan sampai di garis finish sebagai seorang juara, sebagai seorang atlet yang finish di nomor 1. Bisa jadi kita akan menjadi orang yang finish di paling terakhir. Oleh karena itu, jika kita ingin finish di paling urutan pertama atau di urutan paling pertama, maka perhatikan apa yang kita lakukan sekarang. Perhatikan dengan benar, perhatikan dengan teliti apa yang kita buat sekarang. Apa yang kita buat sekarang menentukan masa depan dan menentukan hari esok. Hari esok kita tidak ditentukan orang lain, tapi ditentukan diri kita sendiri. Pergaulan yang baik akan membawa kita pada masa depan yang baik, tapi pergaulan yang tidak baik akan membawa kita pada kesengsaraan itu sendiri. Karena itu, anak-anak muda gereja yang adalah pemegang tongkat estafet pelayanan di gereja, anak-anak muda Kristen yang ada di tengah bangsa dan negeri ini adalah pemegang tongkat estafet di tengah bangsa dan negeri ini. Bagaimana bapak-bapak kita, orang tua kita mau mempercayakan tongkat estafet itu kepada kita, jika kita sendiri tidak memperhatikan perilaku kita dengan saksama, jika kita sendiri lebih mementingkan hawa nafsu kedagingan kita, jika kita sendiri tidak mau melakukan aktivitas di tempat yang terang, tidak mau menunjukkan citra diri kita sebagai anak-anak terang, bagaimana orang mau percaya kepada kita? Bagaimana orang mau mempercayakan sesuatu kepada kita jika perilaku kita sendiri tidak mencerminkan kehendak Tuhan, saudara-saudara? Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, khususnya kaum muda gereja, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal.
Beranikah kita berkata tidak untuk ajakan, bujukan, perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan hukum yang berlaku? Apakah itu penggunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang? Beranikah kita katakan tidak ketika itu diajak oleh teman kita, ketika itu diajak oleh sahabat kita? Beranikah kita katakan tidak, saya tidak akan menikmati itu, saya tidak akan ambil bagian di situ, karena saya ingin punya masa depan yang lebih baik? Berani tidak katakan tidak? Saudara-saudara, teman mengajak kita bergaul tidak salah. Bergaul dengan mereka yang biasa hidup dengan berbagai perilaku dan tindakan yang bisa saja bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku tidak salah. Tetapi mengikuti perilakunya, itu yang harus dihindari. Mengikuti tindakan dan perbuatan yang justru salah dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu yang harus dijauhi. Karena itu sama artinya, saudara-saudara, kita kembali ke tengah kegelapan. Kita kembali ke dalam ruangan yang gelap. Sementara Tuhan sudah meluaskan kita selaku kaum muda, mengeluarkan kita dari ruangan yang gelap, dari tempat yang gelap, supaya kita memancarkan terang bagi kehidupan. Sementara kita dipanggil ke tempat yang terang dari tempat gelap, anak-anak muda Kristen malah milih kembali ke tempat yang gelap. Bukankah itu justru membuat kita akan semakin jauh dari harapan melihat masa depan yang ceria, dari harapan melihat masa depan yang lebih baik? Oleh karena itu, beranilah berkata tidak. Beranilah berkata no untuk bujuk rayu penggunaan narkoba. Dan beranilah berkata yes untuk berjalan di dalam Tuhan meskipun berada dalam keadaan susah ataupun mungkin penuh dengan kesukaran. Karena Tuhan bukan hanya jadi teman. Teman ada bersama dengan kita ketika kita merasa bisa menggembirakan Dia, ketika kita bisa menyenangkan Dia. Tapi Tuhan akan tetap berada dengan kita. Meski kita susah, meski kita senang, meski kita tidak punya apa-apa, Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Tapi teman tidak akan seperti itu. Kita ada uang, teman datang. Tapi kita tak punya uang dan tak punya apa-apa, teman pasti menjauh. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, khususnya kaum muda gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadang khususnya, ketika Allah memanggil kita keluar dari kamar yang gelap, keluar dari ruangan yang gelap untuk masuk ke tempat yang terang dan terlibat dalam panggilan pelayanan memberitakan sukacita, maka lakukanlah itu dengan baik. Karena itu perhatikanlah hidup kita sekarang. Masa depan kita nanti ditentukan oleh apa yang kita buat hari ini. Belajarlah dari contoh kehidupan di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Menggunakan psikotropika, menggunakan barang-barang terlarang bukan membuat kita menjadi orang yang sukses. Tapi banyak orang yang pada akhirnya harus menderita dan mendekam di penjara karena penggunaan narkoba. Tapi gunakanlah waktu yang ada, yang Tuhan berikan, dengan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lambat laun, apa yang kita buat dan kita lakukan pasti akan tercium juga. Ketika anak-anak muda gereja menyimpang dari kehendak Tuhan, tidak mau kembali ke jalan Tuhan, maka jangan pernah berharap dunia menawarkan sesuatu yang baik kepada kita. Sekali kita masuk ke dalam dunia yang jahat, maka dunia yang baik itu akan terus tak terlihat oleh kita. Karena kita senang di tempat yang jahat, senang dengan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Sekali lagi, perhatikanlah hidup kita dengan seksama, karena apa yang kita perbuat saat ini akan menentukan hari depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.